Kita jumpa lagi di channel Dosing Pump Indonesia, di mana di channel ini kita akan membahas tuntas semua tentang dosing pump. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara instalasi dosing pump. Yang akan kita demokan sekarang, kita praktek sekarang adalah dosing pump Pusatron, dosing pump dengan penggerak electrical solenoid. Instalasi ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena banyak permasalahan yang timbul setelah operasional penggunaan dosing pump itu hanya gara-gara salah instalasi. Ini sudah kita buka dari kemasannya, dari dusnya, dan dari dusnya itu ada dosing pump. Di sini ada aksesorisnya. Aksesorisnya itu terdiri dari ini ada tubing. Ini adalah tubing untuk suction yang nanti akan dipasang di bawah sini. Yang nanti akan saya contohkan bagaimana cara pemasangan yang benar. Dan di sini ada tubing untuk discharge dan yang untuk dipasang di bleed valve. Di dalam kemasan kita sudah sediakan aksesoris yang terdiri dari bleed valve. Ini adalah foot valve strainer yang nanti dipasang di paling bawah. Ini pemberatnya. Dan ini adalah injection valve yang nanti dipasang di discharge paling ujung. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama pemasangan mulai dari bawah, dari mulai tubing suctionnya. Ini pemberatnya kita pasang, kemudian ini foot valve strainer. Jadi pemberatnya kita pasang di sini, kemudian kita pasang. Untuk pemasangan ini sebenarnya tidak perlu menggunakan alat, cukup dengan tangan. Ada beberapa alat bantu, mungkin cukup kunci Inggris saja. Nanti saya contohkan ketika pemasangan ya. Kemudian ini dikencangkan sehingga pastikan foot valve strainer ini tidak lepas. Dan ini pemberatnya. Jadi nanti posisinya pastikan ketika kita masang, posisi foot valve strainer ini tegak lurus di dalam chemical tank. Ini yang namanya chemical tank. Ini kita pasang di suction valve-nya. Oh ya, ini saya ingatkan lagi untuk para pengguna, untuk memasang tubing valve ini di sini, di dratnya itu tidak perlu dipasang seal tape. Banyak para pengguna yang menggunakan seal tape, maksudnya supaya tidak bocor, itu justru malah menyebabkan kebocoran dan ini malah susah dipasang. Ini cukup dipasang begini aja, kemudian ini dikencangkan, nggak usah pakai seal tape, ini sudah cukup kencang. Kalau pakai seal tape malah kemungkinan nanti malah bisa pecah. Dan ini cukup dipasang pakai tangan aja. Sampai kencang. Sudah dipasang. Ini sampai kencang pakai tangan aja, nggak usah pakai kunci, ini sudah cukup kuat ini. Nah, kalau kepanjangan masuk ke dalam chemical tank-nya, itu nanti dia posisinya akan miring. Kalau posisinya untuk miring ini tingginya disesuaikan aja sama chemical tank. Jadi pastikan ini dia tegak lurus. Jadi tubing suction-nya ini nanti dipotong. Sehingga posisinya nanti dia tegak lurus, ini jangan sampai melengkung ya. Ini untuk perhatian. Karena kalau ini sampai melengkung di bawah dan ini posisinya miring, ketika chemical ini terhisap dan pompa ini berhenti, itu chemical akan turun. Dan ketika chemical turun itu perlu proses lagi untuk hisap, jadi prosesnya lama lagi. Jadi ketika ini sudah pas, lurus, dipotong, kemudian ini dimasukkan ke dalam lubang untuk masuknya tubing. Atau kalau misalnya chemical tank-nya kurang sesuai, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga ini bisa masuk. Bisa masuk, dia tegak lurus. Nah, posisinya begini, jadi tinggal dipastikan ketika dia masuk ke dalam itu posisinya tegak lurus, foot valve strainernya dan bolanya itu benar-benar menutup valve-nya. Sehingga chemical yang sudah terhisap sampai sini dia tidak akan turun lagi. Kemudian saya pasang bleed valve-nya. Bleed valve ini fungsinya untuk ketika kita mau melepas tubing-tubing, tidak ada tekanan dari pipa, dari tubing sebelah discharge. Ini sekalian saya pasang aja, ini posisinya masih baru, ini saya buka.
Pastikan ketika membuka kemasan, ini tidak melukai dari tubingnya. Karena kalau melukai dia akan bocor dan akan mengakibatkan chemical berhamburan dan performa pompa itu jadi tidak maksimal. Ini juga bleed valve ini juga dikencangkan pakai tangan aja, nggak perlu dikasih seal tape karena di sini sudah ada sealnya. Nah, ini sealnya ada di dalam kemasan aksesorisnya. Dipasang sini sealnya yang putih, kemudian ini dikencangkan pakai tangan aja. Ini udah cukup kuat, nggak usah pakai kunci, nanti malah kekencangan atau berakibat pecah. Ini cukup pakai tangan aja. Kalau udah kuat, udah cukup. Kemudian ini untuk tubing discharge-nya kita pasang. Ini juga pakai tangan aja, hati-hati. Pastikan masuk, kemudian dikencangkan. Dan di paling ujungnya kita pasang injection valve. Jadi semua nggak perlu pakai kunci, cukup pakai tangan aja. Yang penting pastikan dia masuk, karena ini udah sesuai size-nya. Ini kita masukin sampai benar-benar masuk. Sedikit pakai tenaga, tapi nggak perlu pakai alat bantu. Ini juga kita kencangkan. Kemudian kita pasang juga tubing di bleed valve-nya. Ini hati-hati pada waktu membukanya, jangan sampai melukai selangnya. Intinya jangan sampai bocor. Kemudian ini dipasang di bleed valve di sisi sebelah sini. Sekali lagi, nggak usah pakai seal tape, karena kalau pakai seal tape itu malah bisa nggak kenceng, malah bisa bocor dan mengakibatkan bleed valve ini jadi pecah. Jadi posisinya seperti ini. Kalau ada yang kurang jelas, bisa nanti isi di komentar apa yang kurang jelas, kami bisa berikan feedback, kita bisa berikan penjelasan mungkin di video selanjutnya. Ini sekarang kita ada di gudang warehouse kita, PTJ E-Tech Asia, ada di lokasi di Cikarang, Jababeka Pintu 6. Dan kalau bisa dilihat, ini background kita, ini semua dosing pump kita yang ready stock. Yang ready stock ini adalah dosing pump yang standar, yang banyak digunakan oleh customer untuk di water treatment plant, BWTP, WTP, untuk boiler, untuk cooling tower, dan untuk aplikasi lainnya yang biasa digunakan kita ready stock. Jadi ketika bapak-bapak menerbitkan PO ke kami, paling lama 3 hari barang sudah kami kirim. Oke, kita kembali lagi ke cara pemasangannya. Jadi ini posisinya udah terpasang, dari tubing suctionnya udah terpasang, kemudian foot valve strainernya udah terpasang, sudah terpasang tegak lurus. Ini juga sudah terpasang, pemasangannya tidak perlu pakai tools, tidak perlu pakai seal tape, tinggal pemasangan begini. Dan ini bleed valve, yang untuk bleed valve-nya ini tubing yang ini, selang yang ini itu kembali lagi ke tabung chemical. Fungsinya untuk apa? Ketika kita mau servis, kita mau buka dosing pump itu, kalau posisinya sudah running di area pipa atau selang atau tubing ini bertekanan. Sehingga kalau ini kita buka, itu chemicalnya bisa nyemprot dan itu sangat berbahaya dan itu tidak direkomendasikan untuk keselamatannya, untuk safety-nya. Sehingga pada waktu kita mau merilis pompa ini, mau buka tubing ini, di bleed valve-nya ini dibuka dulu, sehingga chemical yang ada di sini bertekanan itu dia akan rilis di sini dan kembali lagi ke chemical tank, dan ini aman untuk dibuka. Jadi ini ceritanya sudah terisi chemical, jadi pastikan jarak dari pompa ke chemicalnya itu maksimal 1 meter. Untuk lebih dari 1 meter itu tidak direkomendasikan karena hisapnya itu cukup berat untuk dosing pump. Lebih rekomendasi lagi bila bisa dipasang positive suction, artinya pompanya ada di bawah dan chemicalnya ada di atas. Jadi ini ceritanya sudah ada chemicalnya, ini sudah siap diinjek ke pipa bertekanan atau langsung ke dalam kolam. Jadi kalau untuk ke pipa bertekanan itu yang perlu diperhatikan, kalau di sini di dosing pump ini pressure-nya itu
10 bar, itu artinya pipa yang bertekanannya itu harus di bawah 10 bar. Saran saya itu di 87 bar pipa bertekanannya, dosing pumpnya 10 bar masuk. Atau kalau jarak, kalau 10 bar, 1 barnya itu bisa untuk jarak 10 meter. Untuk jarak 10 meter itu bisa mendatar, ke atasnya juga 10 meter, berarti kalau 10 bar itu, kalau untuk tinggi sampai 70 60 meter itu cukup aman. Dan ketika discharge-nya ini lari ke atas dan kemudian belok, itu pastikan instalasinya itu beloknya itu tidak letter L ya, tapi melengkung sehingga tidak ada hambatan, yang bekerja tidak ada hambatan. Jadi dia melengkung itu posisinya lebih enak dan nggak naik turun. Jadi kalau udah naik aja terus datar aja begitu. Jadi ini kita simulasikan sitanya sudah terpasang semua, kemudian ini kan siap dihidupkan. Nah, ketika siap dihidupkan itu pastikan semua sudah ready, semua sudah aman. Ini dosing pumpnya juga ini bisa dibikinin dudukan di atasnya chemical tank, atau kalau memungkinkan di sini juga bisa disekrup ditutupnya. Yang pastikan aman ketika dosing pump bergerak ini, dosing pump bekerja ini tidak bergetar. Dosing pump ini menggunakan listrik satu pas yang hanya cukup dicolok ke steker biasa. Kemudian ketika dicolok, dosing pump ini langsung berfungsi. Dia langsung hidup. Nah, di langsung hidup, dosing pump ini akan hisap. Dia udah mulai hisap, chemicalnya pastikan semua terhisap, semua sudah mulai penuh. Kalau misalnya kapasitas dosing pumpnya kecil, hisapnya ini kan agak lama. Para pengguna itu bisa mancing ya, artinya di tubing suctionnya itu diisi air dulu buat mancing sampai penuh sehingga hisapnya itu mudah, dan pastikan tidak ada gelembung. Terus nanti dia ketika sudah penuh baru dihidupkan, itu hisapnya mudah, dan kemudian nanti dinyalakan, chemicalnya mengalir dari suction, dari hisap terus masuk ke pump head, terus masuk ke tubing discharge, masuk ke tubing ini terus mengalir. Untuk dosing pump ini adalah tipe Pulsatron A+ B23041 dengan kapasitas 1,9 liter per jam. Kapasitas yang tertera di sini adalah kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal itu kapasitas 100%, dan di belakangnya dosing pump ini ada pengatur stroke. Ada pengatur stroke, untuk bila stroke-nya diarahkan 100 berarti di kapasitas maksimal. Bila dikecilin, kapasitas dosing pump ini juga akan kecil. Jadi seperti volume radio, kalau dikecilin 50% dia 50%, kapasitasnya kalau 100 berarti 100. Ketika sudah hidup, pastikan juga chemicalnya itu sudah direkomendasikan untuk dosing pump ini, artinya pemilihan materialnya sudah sesuai pemilihan material dosing pump ini dengan chemicalnya. Itu sebenarnya sederhana aja. Jadi kalau saya bikin kesimpulan, pastikan pipa hisapnya tegak lurus, di bawah dipasang full valve trainer, kemudian untuk rilis chemicalnya dipasang di bleed valve, tubing discharge-nya dipasang, full valve strainernya dipasang, udah selesai, itu aja. Kalau sudah instalasinya, cara pemasangannya benar, dosing pump ini awet, dia bisa digunakan setiap 12 jam. Kalau misalnya mau dipakai 24 jam, saran saya ada 2 dosing pump, 12 jam ini dihidupkan, kemudian nanti 12 jam kemudian berhenti. Dan dosing pump yang satunya lagi digunakan. Jadi kira-kira itu bagaimana cara instalasinya. Ini sangat penting, ini sangat vital dalam instalasi dosing pump, karena banyak kapasitas yang tidak sesuai performa, pressure-nya jadi kurang. Ini hanya gara-gara salah instalasi. Bila ada pertanyaan bisa kontak nomor telepon di bawah ini untuk pembelian, untuk pertanyaan, atau isi di link komentar. Kemudian kunjungi website kami dosingpump.co.id. Di sini bisa dibaca juga detail jelas, ada kontak person kami juga untuk pertanyaan dan untuk pembelian. Terima kasih.